Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali bab ta'arud atau pertentangan atau kontradiksi antar dalil. Sekarang kontradiksi model 2. Al-qismu tsani ay yakuna at-ta'arudu baina khassaini falahu arba'u halatin aidan. Sebentar. Halaman 119 yang kedua. Kemarin sudah sampai. Sudah. Yang kedua, ta'arud terjadi antara dua dalil yang khusus. Dalam keadaan ini juga ada 4 kondisi. Kenapa pembaca tidak konsen? Karena salah ngasih tanda kemarin. Benar kan? Kemarin ini sudah kan? sampai yang ketiga. Enggak, 4 juga sudah. Sudah, pokoknya sudah. Yeah. Model kedua adalah bila yang bertentangan itu adalah dua dalil khusus. Sama seperti bila terjadi pertentangan di antara dua dalil umum, maka pertentangan dua dalil khusus pun memiliki 4 kondisi. Awalan an yumkinal jam'u bainahuma fayajibul jam'u. Pertama, mungkin untuk dijamak antara keduanya, maka wajib dijamak. Mithaluhu Contohnya, hadithu Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra yauman nahri bi Makkah. hadits Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada hari An-Nahr, yakni Idul Adha, di Mekah. Wa hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sallaha bi Mina. Dan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Mina. Fa yujma'u bainahuma bi annahu sallaha bi Makkah. Walamma kharaja ila Mina a'adaha biman fiha min ashabihi. Maka dijamak antara keduanya bahwa beliau salat zuhur di Mekah, dan ketika keluar ke Mina beliau mengulangnya sebagai tatawu dengan para sahabat yang ada di sana. Ada 2 dalil khusus. Nabi salat di Mekah tanggal 10 Zulhijjah, sholat zuhur. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar bahwa Nabi sholat zuhur itu di Mina. Ini gimana nih? Apakah apakah Nabi punya 2 jasad di 2 tempat di saat yang bersamaan? Jawabannya bisa di jamak. Ya. Di jamaknya adalah bahwa Nabi SAW salatnya di Makkah, lalu beliau mengulangnya lagi di Mina bersama orang-orang yang ada di Mina. Dan ini seperti perbuatan Mu'adz bin Jabal. Maksudnya Mu'adz bin Jabal kan pernah diriwayatkan beliau salat 2 kali. Salat yang keduanya dihitung sebagai salat sunnah. Begitu juga yang dikerjakan oleh Nabi SAW, yang pertama di Mekah, lalu yang kedua di Mina. Yang pertama adalah salat zuhur yang nilainya wajib, sedangkan salatnya di Mina adalah salat zuhur yang diulang dengan hitungan sunnah. Dan tidak mengapa, ini termasuk di antara sunnah Nabi SAW, di mana ada orang mengulang salat fardu karena menemani atau mengimami orang yang belum sholat di tempat yang lain.
Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat ada orang yang terlambat datang ke masjid, lalu kemudian Nabi bertanya kepada yang sudah selesai, apakah ada yang mau bersedekah, dengan cara menemani orang itu. Ini menunjukkan bolehnya mengulang sholat wajib yang telah kita kerjakan dengan niat untuk menemani atau dengan niat untuk mengimami. Thaniyan, فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. Yang kedua, jika tidak memungkinkan untuk dijamak, maka dalil yang kedua, yakni yang datang belakangan, adalah sebagai nasikh jika diketahui tarikhnya. Jika tidak memungkinkan untuk menjamak karena kontradiksinya betul-betul kontradiksi, maka kalau diketahui sejarahnya mana yang belakangan turun, berarti yang belakangan turun itu adalah nasikh. Nasikh apa nih? Penghapus. Yang belakangan turun? Yang belakangan turun? Bila ada dua aturan, satunya belakangan turun, berarti yang belakangan turun penghapus apa menghapus? Dihapus? Penghapus. Penghapus apa bahasa Arabnya? Nasikh. Yang dihapus? Mansukh. Mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuk mimma afallahu alayki wa banati ammika wa banati ammatik. Ayah. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Wa al-ayah wa qawluhu la yahillu laka nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Dan firman Allah Ta'ala, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu. Fathaniyatu nasikhatun lil'ula ala ahadil aqwal. Maka ayat yang kedua adalah sebagai nasikh bagi ayat yang pertama menurut salah satu pendapat. Kata Syekh Utsaimin, fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ay yatazawwaja man syaa'a min banati ammihi wa banati ammatihi allati hajarna ma'ahu. Ini saya belum baca tafsirnya. Kata Syekh Utsaimin yang kedua, la yahillu laka nisa'u min ba'du, yakni anna Allah harrama 'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja ba'da dhalik walau a'jabahu husnuhun khuluqan wa khilqatan. Fa inna ba'da ahli al-'ilmi yaqul hadhihi al-ayati nasakhat al-ula wa innaha nazalat ba'da an khayyara nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fakhtarna Allah wa rasulahu qala falamma ikhtarna Allah wa fatarna Allah wa rasulahu syukran lih. Intinya ada ayat yang memperbolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi
siapapun dari istri-istrinya yang telah diberi mahar, yang telah dihalalkan bagi Nabi SAW, dihalalkan bagi Nabi SAW istri-istri beliau yang telah beliau berikan mahar, begitu juga para tawanan perang, ya, seperti Sofia, Juwairiyah, begitu juga anak-anak pamannya dan anak-anak bibinya alias sepupu. Sementara Nabi SAW, ada satu ayat lagi yang datang belakangan. Apa katanya? Tidak diperbolehkan bagi Nabi SAW untuk mengganti ini besok saja ya. Saya tadi lupa baca tafsirnya. Harus dibaca dulu tafsirnya. Saya ada catatan-catatan tapi belum saya dalami. Saya ada catatan di sini. Pendapat lain ini bukanlah mansukh. Nabi tidak menambah setelah itu karena kebaikan hati. Perlu dicek dulu ini kejadiannya dalam kejadian apa. Dan ada panjang harus saya baca dulu. Ini insya Allah besok. Nah, yang ketiga, fa'ilam yumkin naskhu umila birrajihi in kana hunaka murajjihun. Yang ketiga, jika tidak memungkinkan untuk dinasakh, maka diamalkan dengan yang rajih jika ada dalil yang merajihkan. Ya kan seperti yang kemarin. Kemarin kan juga gitu. Kalau ada umum ketemu umum dianggap kontradiksi dan tidak mungkin dijamak, tidak diketahui juga tarikhnya yang mana yang duluan. Kalau begitu dicari mana pendukung-pendukung yang menguatkan. Bila salah satu dari keduanya ada pendukung yang menguatkan, maka yang diambil yang mana? Yang kuat. Contoh hadis Maimunah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Contohnya hadis Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika ia dalam keadaan halal. Wa hadis Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrimun. Dan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan ia sedang ihram. Farrajihu al-awwalu. Maka yang rajih adalah hadis yang pertama. Lianna Maimunah sahibatul qissati fahiya adra biha. Karena Maimunah adalah pelaku kisah tersebut dan ia lebih mengetahui tentang kisahnya. Wa lianna hadithaha muayyadun bi hadithi Ibnu Rafi' radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Dan juga karena hadis Maimunah tersebut dikuatkan dengan hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya, yakni Maimunah, ketika dalam keadaan halal. Qala wa kuntu rasula bainahuma. Abu Rafi' berkata, ketika itu aku adalah perantara antara keduanya. Ada dua bertentangan dalilnya. Dalilnya dua bertentangan. Sama-sama khusus. Dijamak nggak mungkin. Masa iya Maimunah bilang Nabi menikahiku dalam keadaan halal? Halal ini maksudnya tidak ihram ya. Halal itu tidak sedang berihram. Sedangkan Ibnu Abbas bilang sedang ihram. Gimana tuh masa? Satu bilang ihram, satu bilang halal, terus kita bilang bisa dijamak. Tidak mungkin dong. Ya tidak. Apa bisa menjamak? Halal sama nggak halal? Setengah halal. Atau Nabi menikahi dalam keadaan makruh. Dia tidak mungkin dijamak. Sedangkan kejadiannya pun kejadian yang satu, tidak ada diketahui tarikhnya. Lagian kalaupun diketahui tarikhnya juga yang mana duluan keluar, yang mana datang belakangan, itu pun nggak penting. Karena ini soal kejadian yang sama. Kejadian adalah Nabi menikahi Maimunah itu
dalam keadaan muhrim atau tidak. Di sini dicari penguat-penguatnya, yang mana yang lebih kuat. Penguatnya adalah Maimunah sendiri yang ngomong Nabi itu menikahi dirinya dalam keadaan tidak berihram, alias sedang halal, alias telah bertahallul. Dan penguatnya adalah siapa yang menjadi aktor dalam kisah tersebut atau pemeran pembantunya, tentu dia lebih tahu daripada orang luar, ya atau tidak. Dan Maimunah di sini adalah pemeran pembantu ceritanya, karena Nabi SAW aktornya yaitu dalam menikah, sedangkan Maimunah adalah yang dinikahi. Dan tentu yang menjadi pemeran keduanya di dalam sebuah kisah, dia akan lebih tahu daripada orang yang tidak menjadi aktor atau pemeran pendamping. Begitu juga Ibnu Abbas, begitu juga ada penguat yang lain, yaitu Ibnu Rafi'. Ibnu Rafi' ini mengatakan waktu Nabi menikah dengan Maimunah, akulah yang menjadi perantara keduanya. Ya. Kalau begitu, kita tentu akan menguatkan siapa yang menjadi perantara. Ini adalah pemeran pembantu satu lagi. Pemeran pendampingnya dalam pernikahan Nabi adalah si utusan atau si pendamping. Gitu. Berarti mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah bahwa Nabi menikah dalam keadaan telah bertahallul, bukan dalam keadaan berihram. Dan menikah dalam keadaan berihram tetap dilarang. Nah, ada juga yang mengatakan, ada juga contoh yang lain, ada sahabat yang mengatakan Nabi SAW pernah dilihatnya kencing berdiri. Sedangkan Aisyah bersumpah bahwa Nabi selalu kencing dalam keadaan tidak mungkin berdiri. Siapa yang mengatakan dia pernah melihat Nabi kencing berdiri, maka dia berdusta atas nama Nabi. Pertanyaannya, siapa yang lebih tahu di sini? Ya, tentu yang menjadi sahibul kisah, menjadi aktor. Si aktornya yang mengatakan, saya lihat Nabi SAW kencing berdiri, maka dia lebih kuat dalam hal ini. Sedangkan yang dilihat oleh Aisyah adalah yang selalu duduk. Nah, maka dalam hal ini berarti kencing berdiri itu boleh atau tidak? Rabi'an. Keempat, fa in lam yujad murajjihun wajabat tawaqqufu wala yujadu lahu mithalun sahihun. jika tidak ada dalil yang merojihkan, maka wajib tawakuf atau didiamkan, dan tidak ada pada keadaan ini contoh yang sahih. Model keempat ini nggak ada yang sahih. Seperti kemarin waktu kita bicara umum ketemu umum, terus nggak ada dalil yang merojihkan keduanya, jadi harus diam saja. Ini pun tidak ada contoh yang sahih. Sama seperti dalam kasus sekarang ini, khusus ketemu khusus. Al-qismu tsalits, yang ketiga, ayyakuna at-ta'arudu baina 'amin wa khassin. ta'arud terjadi antara dalil yang umum dan dalil yang khusus. Fa yukhassisul 'amu bil khass. Maka dalil yang umum dikhususkan dengan dalil yang khusus. Sudah lewat pembahasannya pada pembahasan 'am dan khass. Apa yang harus dilakukan manakala ada dalil 'am? Jawabannya dalil umum, dalil 'am diperlakukan umum kecuali bila datang dalil yang mengkhususkannya. Maka di sini juga bila ada sebuah pertentangan, kontradiksi antara dalil, di mana dalil yang satu adalah dalil umum, sedangkan dalil satu lagi dalil khusus, maka jelas nggak usah dirojihkan. Apa yang perlu dilakukan? Jadikan saja yang umum itu khusus, dimasukkan ke yang khusus, atau yang khusus ini dimasukkan ke yang umum. Misalnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima saqqatis sama'u al-'ushur. Contohnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam
Pertanian yang diairi dengan hujan, zakatnya adalah 1/10. Wa qawluhu laisa fi maduna khumsati awsuqin shadaqatun. Dan sabda beliau, tidak ada zakat pada hasil pertanian yang di bawah 5 wasak. Ada dua dalil. Satunya mengatakan pertanian apapun pokoknya 1/10. Bila sawahnya itu pertaniannya airnya dari hujan. Apapun. Itu kan umum. Datang dalil khusus. Pertanian manapun yang tidak sampai 5 gendong, maka tidak ada zakatnya. Gimana tuh bertentangan? Loh, katanya tadi semua pertanian 1/10. Kenapa di sini dikatakan tidak ada zakat kalau kurang dari 5 gendong? Bertentangan atau tidak? Seolah-olah bertentangan. Padahal dia bukan bertentangan. Dia tinggal dimasukin aja yang khusus itu, ditabarkin ke yang am, sehingga nanti ada kata kecuali. Yang khusus itu mengecualikan yang umum. Bagaimana jadinya? Fayukhassasul awwalu bitsani. Maka hadis yang pertama dikhususkan dengan hadis yang kedua. Wala tajibuz zakatu fi illa fima balagha khamsata awsuqin. Dan tidak diwajibkan zakat kecuali pada apa-apa yang sampai 5 wasak. Kalau begitu, yang kurang dari 5 wasak, maka dia tidak ada zakatnya. Gitu aja. Lanjut. Al-qismur rabi'u. Jenis yang keempat. Ayakuna ta'arudu baina nasaini. Ta'arud terjadi antara dua nas. Ahudu ma'ammu minal akhar min wajhin wa akhas min wajhin. Yang salah satunya lebih umum daripada yang lain dari satu sisi dan lebih khusus dari sisi yang lain. Ada dua dalil. Di satu sisi ini umum, di satu sisi itu khusus. Dipandang pada satu sisi ini lebih umum daripada yang itu. Di sisi yang lain dipandang ini lebih khusus daripada yang itu. Dalam hal ini ada 3 kondisi. Falahu thalathu halatin. Falahu thalathu halatin. Tidak ada di situ. Tidak ada. Dan pada hal ini ada 3 kondisi. Awalan, yang pertama, ayakuma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhari fayukhassasu bihi. Salah satu dalil bertindak sebagai pengkhusus dari keumuman salah satu dari kedua dalil tersebut, maka dikhususkan dengannya. Ada dalil yang mengatakan ini lebih khusus dari yang satunya. Kalau begitu, yang ini mengkhususkan yang satu itu. Mithalu qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, yakni beriddah 4 bulan 10 hari. Wa qawluhu wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan firman Allah yang artinya dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Coba dilihat, ada 2 ayat. Ayat yang satu mengatakan kalau ada orang ditinggal mati suaminya, maka dia beriddah 4 bulan 10 hari. Ditinggal mati suaminya beriddah 4 bulan 10 hari. Seolah-olah wanita hamil pun begitu. Mau hamil kah enggak kah? Sama aja. Bila meninggal suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Di ayat yang lain Allah mengatakan perempuan hamil iddahnya sampai melahirkan. Ini bingung nih. Tadi katanya siapapun yang meninggal suaminya, nggak jelas siapapun, nggak jelas yang mana meninggal itu dalam keadaan istrinya hamil kah enggak kah. Itu semuanya 4 bulan 10 hari. Tapi di ayat yang berikutnya katanya wanita hamil
Iddahnya sampai melahirkan. Maka orang yang membaca begini pasti akan kebingungan bila dia hanya sekedar membaca terjemah. Wah, ini katanya gini, ini katanya gitu, yang mana yang benar? Jadi saya ini baru meninggal suami saya kemarin nih, gimana saya ini? Maka hamilnya baru 2 bulan. Jadi yang benar boleh nikah lagi masih 7 bulan 10 hari lagi kah, atau 4 bulan 10 hari? Kalau mengikuti iddah wanita yang ditinggal meninggal suami 4 bulan 10 hari. Kalau mengikuti iddah wanita melahirkan masih ada 7 bulanan. Maka di sini ada dalilnya yang membantu. Fal'ula khasatun fil mutawaffa anha, amatun fil hamili wa ghairiha. Wa thaniyatu khasatun fil hamili, amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Ayat yang pertama bersifat khusus pada wanita yang ditinggal mati suaminya dan bersifat umum pada wanita hamil dan yang selainnya. Ayat yang kedua bersifat khusus pada wanita hamil dan bersifat umum pada wanita yang ditinggal mati suaminya dan yang selainnya. Di satu sisi ini lebih umum, satu sisi itu lebih umum. Tapi ada dalil yang mendukung. Lakin dalat dalilu ala takhsisi umumil ula bithaniyati. Akan tetapi dalil menunjukkan pengkhususan keumuman ayat pertama dengan ayat kedua. Wa dzalika anna Subai'ata al-Aslamiyah wada'at ba'da wafati zawjiha bi layalin fa'adhina laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaja. Yang demikian karena Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan semalam setelah kematian suaminya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya untuk menikah lagi. Ada dalil seorang sahabiah namanya Subai'ah. Dia ini melahirkan setelah meninggalnya suaminya beberapa malam. Tapi Nabi tidak suruh dia beriddah 4 bulan 10 hari. Nabi bahkan bolehkan Subai'ah untuk menikah lagi padahal meninggal suaminya itu baru berapa malam. Gitu. Ini menunjukkan bahwa wanita hamil itu mengkhususkan yang pertama, yang meninggal suami. Berarti kita bisa bilang wanita yang ditinggal wafat suami maka iddahnya 4 bulan 10 hari kecuali siapa? Kecuali wanita hamil. Sampai kapan dia baru boleh nikah lagi? Melahirkan. Sampai dia melahirkan. Wa ala hadha fatakunu iddatul hamili ila wad'il hamli sawa'un akanat mutawaffan anha am ghairiha. Maka dengan Ghairaha. Dengan ini maka masa iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Baik ia adalah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang selainnya. Jelas sudah. Jelas kan? Jelas gak? Atsani. Yang kedua, ini tadi masih dalam hal dua dalil bertabrakan, satu sisi ini umum, satu sisi khusus. Begitu juga lawannya, satu sisi umum, satu sisi khusus. Kalau tadi yang pertama adalah bila ada dalil mana yang lebih khusus dari keduanya. Sekarang yang kedua, wa illam yakum dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhari umila bir rajihi. Yang kedua, jika tidak ada dalil yang bertindak sebagai pengkhusus dari keumuman salah satu dari kedua dalil tersebut, maka diamalkan dalil yang rajih. Jika tidak ada dalil yang mendasari bahwa ini lebih khusus dari itu, kayaknya sih dua-duanya benar aja, maka dicari yang paling rajih aja. Di sini ditarjih.
Misal dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Contohnya sabda Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sebelum ia sholat 2 rakaat. Wa qauluhu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu. Dan sabda beliau, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ada 2 dalil di sini. Satu mengatakan kalau masuk masjid jangan duduk dulu. Salat dulu tahiyatul masjid. Kapan? Ya kapanpun. Pokoknya jangan duduk sebelum masuk masjid. Satu dalil mengatakan nggak ada sholat setelah sholat subuh, nggak ada sholat setelah sholat asar. Nah, kalau masuk masjidnya setelah sholat subuh, misalnya sholat subuh di masjid A, terus pindah ke masjid B karena di situ ada kajian subuh. Begitu juga kalau masuk masjidnya setelah asar, asarnya di masjid A, kemudian pindah ke masjid B, misalnya untuk menyiapkan bukaan. Gimana nih? Katanya masuk masjid harus sholat dulu, jangan duduk dulu. Satu sisi lain nggak ada sholat setelah sholat asar. Maka di sini kata Syekh Utsaimin, fal awwalu khasun fi tahiyatul masjid amun fil waqti. Hadis yang pertama bersifat khusus pada tahiyatul masjid dan bersifat umum dari sisi waktunya. Wa tsani khasun fil waqti. Dan dalil yang kedua bersifat khusus pada waktu amun fis sholati. dan bersifat umum dari sisi jenis sholatnya. Yashmulu tahiyatul masjid wa ghairiha. Mencakup tahiyatul masjid dan yang selainnya. Membingungkan. Kalau begitu gimana? Lakin rajiha takhsisu umum tsani bil ula. Akan tetapi yang rajih adalah mengkhususkan keumuman hadis kedua dengan hadis pertama. Fatazawwaj. Maka boleh. Salah ngomong. Fatajuzu tahiyatul masjidi fil awqatil manhi an umumi sholati fiha. Maka boleh sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang dilarang padanya untuk sholat secara umum. Maksudnya yang lebih rajih adalah masuk masjid itu, tahiyatul masjid itu lebih khusus daripada larangan sholat secara umum. Maka menurut Syekh Utsaimin dan banyak ulama yang lain, ya, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa sholat tahiyatul masjid itu boleh meskipun setelah sholat asar, meskipun setelah sholat subuh. Jadi kalau pindah masjid setelah subuhan itu pun tetap tahiyatul masjid. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan ya tetap nggak boleh. Yang lain mengatakan enggak, yang rajih justru larangan itu khusus ketimbang tahiyatul masjidnya. Sebagian ulama ada yang bingung, karena masing-masing kuat sehingga mereka mengatakan kalau gitu jangan masuk dulu masjid di setelah sholat subuh. Kalau perlu sholat subuhnya di sono, jangan di sini. Kalau memang kamu sudah berencana pindah masjid, maka jangan sholat subuh di masjid yang ini. Langsung saja di tempat di mana kamu mau. Yang kedua, wa inna marajjahna dzalika li anna takhsis 'umum tsani qad thabata bi ghairi tahiyatul masjid. Akan tetapi yang rajih adalah mengkhususkan keumuman hadis kedua dengan hadis pertama. Yang benar adalah tahiyatul masjid itu lebih khusus ketimbang larangan sholatnya. Dan itu ada penguatnya. Apa penguatnya? Kaqada'il mafrudati wa i'adatil jama'ati fa du'ufa umumuhu. Fansat, Anda tadi salah baca. Dan hanya saja kami merojihkan yang demikian karena pengkhususan keumuman hadis kedua telah tetap pada selain tahiyatul masjid.
seperti mengqadha salat fardu dan mengulang salat jamaah, Terus sehingga menjadi lemahlah keumumannya. buktinya kalau ada orang kelupaan tadi malam belum sholat subuh misalnya. Tadi malam belum sholat isya dan baru ingatnya setelah sholat subuh. Boleh nggak dia melakukan isya itu setelah sholat subuh? Boleh, bahkan harus. Berarti ini keumumannya larangan itu keumuman yang lemah berarti. Menurut kita aja umum, khusus. Maaf, kekhususannya itu juga lemah. Begitu juga kalau ada orang habis sholat subuh terus melihat orang lain baru masuk masjid terlambat sholat subuh, boleh nggak kita temani? Boleh. Padahal tadi katanya tidak ada lagi sholat setelah sholat subuh. Bagaimana? Kita katakan itu umum. Yang khusus adalah tahiyatul masjid itu boleh, mengqadha sholat itu boleh, kemudian mengulang sholat lagi itu boleh setelah sholat subuh. Salisan. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, wa illam yakum di sini lan ya? Lam kan? Di sini lan. Wa illam yakum dalilun wala murajjihun li takhsisi umumi ahadihima bitsani wajib al-amalu bi kulli minhuma fima la yata'aradani fihi. dan jika tidak ada dalil dan tidak pula murajjih, yakni dalil yang merajihkan untuk mengkhususkan keumuman salah satu dari keduanya, maka wajib untuk mengamalkan kedua dalil tersebut pada apa-apa yang tidak terjadi pertentangan di dalamnya. Wattaqufu fi surati allati yata'aradani fiha. Dan tawakuf atau diam pada bentuk yang kedua dalil tersebut saling bertentangan padanya. Kalau dua-dua dalil ini nggak ada dalil yang mengatakan mana yang lebih khusus, begitu juga tidak ada penguat bahwa ini lebih khusus, tidak seperti kasus pertama dan kedua. Kalau begitu, dalam waktu-waktu yang memang dia tidak bertentangan, amalkan saja dua-duanya. Pada waktu-waktu yang bertentangan, diam saja. Tapi apa iya ada dalil bertentangan? Sebenarnya kan pertentangan itu di kepala kita. Sedangkan kita tahu bahwa selama dalilnya sahih nggak mungkin bertentangan karena yang membicarakannya adalah satu, yaitu Allah. Lakin la yumkinu ta'arudu bainan nususi fi nafsil amri ala wajhin. Akan tetapi tidak mungkin terjadi pertentangan antara nas-nas pada satu masalah dari sisi yang tidak mungkin untuk dijamak. Ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wa la naskhu wa la tarjihu. Yang tidak mungkin untuk dijamak atau dinasakh atau ditarjih. Mana mungkin ada pertentangan tapi nggak bisa dijamak, nggak bisa ada nasakh, nggak bisa ada tarjih, itu nggak mungkin. Kenapa? Li'anna nusus wala yatanaqadu. Karena nas-nas tidaklah saling membatalkan. Bukan, tidaklah mungkin saling bertentangan sebenarnya. Gak mungkin ada nas bertentangan kecuali kalau satunya lemah. Misalnya Al-Quran bertentangan dengan hadis dhaif. Ya gampang aja, buang aja tuh yang dhaif, kan gitu. Nah masa iya Al-Quran bertentangan dengan hadis sahih? Hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih? Wong pengucapnya sama. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa balagha lakin qad yaqa'u dhalika bihasabi nadharil mujtahidi liqusurihi wallahu a'lam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum berdua yang sudah bisa baca kitab, kenapa saya bilang wa rasulah? Kenapa saya enggak bilang wa rasul? Iya, ataf ke nusus. Ini alasan pertama, li'anna nususa la yatanaqadu.
Alasan kedua, wali anna rasulah. Gitu. Jadi saya mau bilang wa rasul. Ya. Tapi saya sudah tandain ini harusnya rasulah. Alasan pertama, kenapa tidak mungkin ada pertentangan dalil, tidak bisa dijamak, nggak bisa dinasakh, nggak bisa ditarjih. Dan kompromi nggak ada, nasikh mansukh nggak ada, tarjih nggak ada, itu nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pertama tadi an-nusus la yatanaqadu. Rasulullah karena nas itu tidak ada yang bertentangan, tidak mungkin bertentangan. Dan yang kedua, war rasula qad bayyana wa balagha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dan menyampaikan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan semuanya dan beliau tidak pernah menyembunyikan. Nah, kalau gitu kenapa bisa terjadi seolah-olah ada bertentangan? Jawabannya, qad yaqau dzalika bihasabi nadharil mujtahidi li khusulihi. Wallahu a'lam. Akan tetapi terkadang yang demikian terjadi pada pendapat seorang mujtahid yang disebabkan keterbatasannya. Keterbatasan apa? Dan tetapi kok bisa terjadi pertentangan? Jawabannya itu karena berdasarkan pendapat seorang yang meneliti dalil. Dia berusaha meneliti lalu dia menganggap ini ada pertentangan. Kenapa begitu? Karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Meneliti dalil. Ilmunya. Karena ilmunya yang kurang. Habis ya? Ini dikit lagi. Sedikit lagi insya Allah tamat. Dan tamat nanti semuanya jadi ahli ijtihad. Jadi mujtahidu al-asr. Kita ulang. Ulang sama yang kemarin sekalian. Pertentangan itu bisa terjadi umum lawan umum. Di sini ada 4 model. Umum lawan umum, tapi kenapa? Ada yang salah? Soalnya bisikan antum mengisyaratkan ada yang salah. Umum lawan umum. Model umum lawan umum. Ulang. Terjadi ta'arud. Ta'arud itu kontradiksi. Antara apa? Dalil lawan dalil. Ada beberapa model. Model 1, umum versus umum. 1A berarti model 1 yang bagian A. Umum versus umum dan mungkin kompromi. Maka kompromi. 1B, umum lawan umum. Dan di umum lawan umum tidak mungkin dijamak, tapi diketahui mana yang duluan turun, mana yang belakangan turun. Berarti nasakh. Lakukan nasakh. Umum versus umum tidak diketahui tarikh atau sejarah urutan turunnya, tapi ada penguatnya. Berarti tarjih. Tarjih itu artinya menguatkan satu dan mengamalkan itu. Adapun yang tidak kuat tidak diamalkan. Keempat, umum lawan umum, tapi nggak bisa dijamak, nggak bisa dinasakh, nggak bisa ditarjih. Maka jawabannya tawakuf, diam. Tapi mungkinkah? Jawabannya tidak mungkin. Contoh yang begitu nggak ada. Itu tadi 1C, 1D. Sekarang 2. 2-nya adalah umum khusus lawan khusus. Khusus lawan khusus juga ada 2A, 2B, 2C, 2D. Khusus lawan 2A, khusus lawan khusus
dan mungkin kompromi. Apa yang dilakukan? Kompromi. Kompromi itu apa bahasa Arabnya? Jamak. Terus khusus lawan khusus, tidak mungkin jamak kompromi, tapi diketahui urutan turunnya. Apa yang dilakukan? Nasakh. Hapus menghapus. Itu 2B. 2C, khusus lawan khusus, tidak mungkin jamak kompromi, tidak diketahui juga tarikh sejarah urutannya, sehingga tidak mungkin nasakh. Berarti dicari penguatnya. Mana yang lebih kuat itu yang diamalkan. Alias di apakan namanya? Ditarjih. Keempat, khusus 2D. Khusus lawan khusus, tidak mungkin jamak, tidak mungkin nasakh, tidak mungkin tarjih. Tapi ini tidak mungkin terjadi. C, umum lawan khusus. Berarti gampang itu. Apa yang dilakukan? Yang umum dikhususkan sama si yang khusus. Gitu. Masukin yang khusus itu sebagai pengecuali dari yang umum. Model 4 adalah 2 dalil, satu sisi sama-sama umum, pada saat ada 2 dalil masing-masing punya keumuman, punya kekhususan. Maka apa saja tadi? Kalau ada dalilnya, yang mana yang lebih khusus, maka yang diamalkan adalah dengan cara taksis. Si yang khusus mengkhususkan yang umum. Bila ada dalil, seperti kasusnya Subai'ah, yang dibolehkan Nabi menikah lagi meskipun suaminya baru aja meninggal beberapa hari yang lalu karena dia baru saja brojol. Model 2 adalah tidak ada dalil yang mana yang lebih umum, yang mana yang lebih khusus. Kalau begitu ditarjih. Model ketiga adalah tidak bisa ditaksis, tidak bisa ditarjih. Nggak diketahui ada dalil yang mengkhususkan, tidak juga ada dalil yang menguatkan. Maka yang dilakukan adalah mengamalkan masing-masing pada waktunya di mana dia tidak bertentangan, dan diam manakala seolah-olah bertentangan. Hanya saja ada catatan, nas-nas itu tidak mungkin bertentangan bila sama-sama sahih. Yang kedua, Rasul itu sudah menyampaikan dan tidak pernah menyembunyikan. Maka kalau seandainya ada seolah-olah bertentangan, itu hanya ada pada kepala kita dan bukan pada dalil pada aslinya. Ini dulu, insya Allah besok urutan-urutan dalil. Setelah itu, setelah urutan dalil, lalu mustafti, ijtihad, taklid, dan itu insya Allah dalam 4 hari insya Allah cukup. Jadi kita akan tamat di hari terakhir, tamat buku ini di di akhir Ramadan insya Allah. Kalau saya ikuti sarannya Arinil kemarin, kita subuh nggak usah dulu, kita kan banyak sholat malam, nggak selesai untuk melanjutkannya lagi setelah Lebaran, nggak tahu kapan. Nanti di hari terakhir kita penobatan mujtahid baru di Indonesia. Mana yang lebih didahulukan, perkataan Nabi atau perbuatan? Ya. Sebenarnya tidak mesti bertentangan. Sehingga kalau tidak mesti bertentangan, antum tidak mesti mendahulukan. Sebenarnya perkataan Nabi tidak selalu bertentangan dengan perbuatan. Sehingga tidak mesti selalu didahulukan antara perkataan kah atau perbuatan kah.
Tapi seandainya harus begitu, maka yang didahulukan adalah perkataan. Karena perbuatan Nabi bisa jadi khusus buat Nabi. Saya sering tilawah Quran pakai murattal dengan niat sambil mengoreksi bacaan. Apakah ini boleh? Nah, jawabannya insya Allah boleh. Itu dalam rangka pembelajaran. Tapi paling bagus lagi biar niat antum adalah untuk mengoreksi bacaan. Caranya adalah dengan memperdengarkan bacaan antum kepada seorang guru, ketimbang lewat kaset. Di sekitar kita ada lapangan untuk sholat. Apa hukumnya jika kita sholat id di rumah? Gak masalah. Insya Allah besok saya meskipun dekat rumah ada sholat id, saya pun tetap sholat di rumah. Dan saya ikut pendapat sebagian ulama mazhab Maliki yang memperbolehkan khutbah id. Makanya saya buatkan khutbahnya dengan harapan siapapun yang mau khutbah di masjid ataukah yang mau sholat id di rumah, kalau dia ingin khutbah maka tidak ada larangan. Dear Ustadz Mufli. Dear? Am I dear? Larangan sholat setelah subuh dan asar apakah khusus untuk ba'diyah? Jawabannya iya, karena memang tidak ada dalil tentang ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Meskipun ada sebagian ulama yang menguatkan adanya hadis tentang ba'diyah asar. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah sunnah yang ditinggalkan. Tapi kalau kita ikuti hadis tadi, intinya adalah ringkasnya begini: tidak ada sholat lagi setelah sholat subuh, tidak ada sholat lagi setelah sholat asar kecuali tahiyatul masjid, kecuali mengqadha, kecuali mengulang sholat untuk menemani orang atau mengimami orang gitu. Adapun ba'diyahnya ini yang tidak ada. Kalau dua dalil sahih dijamak, berarti dapat diamalkan keduanya, Ustaz. Namanya juga dijamak. Dijamak berarti dikompromi. Kalau dikompromi berarti diamalkan dua-duanya. Yang tidak diamalkan dua-duanya adalah kalau ada nasakh dan tarjih. Syarat-syarat sholat id di rumah. Syarat-syarat sholat id di rumah. Apa syaratnya? Hadap kiblat. Suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu syarat-syaratnya. Antum mau tanya apa? Harus berjamaah? Enggak jawabannya. Harus khutbah? Enggak juga. Kalau sholat sendiri di kos-kosan? Boleh. Nah, apa nih maksudnya syarat-syarat itu? Apakah hadis larangan minum berdiri termasuk bagian dari ta'arud? Karena Nabi pernah minum berdiri ketika minum air zam-zam. Jawabannya iya, di situ ada ta'arud. Hanya saja banyak perrojih di mana ada kalanya Nabi dan sebagian sahabat minum dalam keadaan berdiri. Tapi tidak perlu taksis. Kata Syekh Utsaimin itu hanya sekedar meninggalkan yang sunnah atau meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah minum duduk. Tapi bila pun berdiri tidak apa-apa. Jumlah jamaah nggak ada syaratnya. Jadi kalau sholat id sendiri pun boleh. Misalnya ada orang mau keluar tapi sudah terlambat. Misalnya dia di kos-kosan ketiduran. Dia bilang, sebentar lagi masih 5 menit Muncul alarmnya di snooze-nya. Nah 5 menit Akhirnya betul-betul ketiduran.
Hanya saja kalau sholat sendiri maka tidak ada khutbah. Kalau dia khutbah siapa yang dengar? Kecuali dia jamaah sama jin. Jin-jin mendengarkan. Wahai para jin-jin sekalian yang dirahmati Allah. Jika sholat tahiyatul masjid baru 1 rakaat, berdiri untuk rakaat 2 bunyi iqamah. Apakah sholat tahiyatul masjidnya dilanjutkan atau dibatalkan? Kalau rakaat kedua saya kira masih kepanjangan, maka dibatalkan saja. Dengan syarat itu iqamatnya di masjid di mana kita sholat. Ya, paham? Kalau masjidnya sebelahan baru dia iqamatnya pakai toa, di tempat antum belum, maka lanjutkan saja sholat. Yang kedua, iqamatnya adalah iqamat pakai mulut manusia. Kalau iqamatnya pakai rekaman, maka ini tidak masuk. Yang ketiga, imamnya memang sudah ada, tapi tidak usah ngintip-ngintip. Karena kalau imamnya bisa jadi ada orang iqamat Allah, tapi imamnya nggak ada, itu enggak. Siapa yang imam? Siapa iqamat itu? Orang tidak sabar. Namanya ini sudah terus dia iqamat Allah Akbar, orang semua menatap sama dirinya. Kenapa ini sudah iqamat orang belum ada, yang imamnya belum sampai hadir, belum ada, cuman dia sudah tidak sabar, maka lanjut saja sholatnya. Nanti kalau sudah iqamat terus kedengar istawu sufufakum, maka silakan ditinggalkan. Syarat yang keempat kan sudah syarat. Syarat kita berhentikan rakaat kedua itu, batalkan sholatnya manakala mendengar iqamat. 1, iqamat itu di masjid yang tempat kita sholat, bukan masjid sebelahnya. 2 apa tadi? Masjidnya pakai mulut manusia. Iqamatnya mulut manusia, bukan rekaman. Ya, karena kalau rekaman bisa jadi itu dari handphone. Ketiga, imamnya memang betul-betul sudah datang, tapi tidak usah ngintip-ngintip. Biasanya kalau ada imam suaranya istawu. Syarat yang keempat adalah antum mengambil pendapat di mana orang membatalkan karena khawatir ketinggalan takbiratul ihram. Seingat saya Syekh Shalih bin Fauzan beberapa kali saya dengar beliau termasuk yang merojikan yang penting dapat ruku. Kalau antum ikut pendapat yang mengatakan yang penting dapat ruku, maka lanjut saja, masih panjang itu. Tapi kalau mau ikut pendapat yang mengatakan pokoknya patokan ngejarnya adalah sempat takbiratul ihram, nah dikira-kira saya ini sempat atau enggak. Habis. Coba balik ke situ. Apakah ada protokol khusus untuk pelaksanaan sholat id di masjid saat ini? Di masjid, apakah ada protokol khusus untuk pelaksanaan sholat id di masjid pada saat ini? Tidak tahu. Beda daerah, beda juga kebijakan pemerintahnya. Di Balikpapan, pemerintah kayaknya mengizinkan gitu kan. Tapi tidak boleh di lapangan, hanya di masjid dan lain-lain. Tapi saya pribadi sampai saat ini di benak saya adalah sholat di rumah. Gitu. Kalau nanti ternyata habis sholat id di masjid, setelah itu ada satu kena positif, maka yang lain semua harus karantina. Apakah jika sholat id di rumah wajib khutbah? Wajib enggak? Enggak ada yang mewajibkan khutbah. Tapi yang melarang juga tidak. Saya kira itu ijtihad saja. Lajnah Daimah termasuk yang berpendapat tidak adanya khutbah bila sholat idnya di rumah. Tapi bentuknya sama kayak kita sholat id biasa di lapangan. Nah, sebagian ulama seperti Ibnu Qasim Al-Maliki dia mengatakan wa idza khattaba fahasanun. Dan apabila mereka ingin ada khutbah maka itu pun baik. Tadi ada kelewatan soal apa tadi? Coba dulu.
naik ke atas. Lagi. Nah itu tuh. Tentang dalil isyarat telunjuk ketika tasyahud digerakkan atau diam, maka ini tidak mungkin, tidak pasti tarjih. Tidak mungkin setengah gerak setengah diam. Kan tidak mungkin dijamak. Bagaimana menjamak antara gerak dan diam? Kita sudah pernah bahas waktu di apa waktu itu? Di bab apa itu? Yang semua sudah memahami bahwa tidak mungkin terjadi gerak dan diam bersamaan. Itu bab apa ya? Hah? Bukan, di usul fikih. Ilmu kalam amr khos mutlak muqayyad akhbar kayaknya. Di antara berita yang tidak mungkin diterima adalah ada berita bahwa si fulan bergerak dan diam bersamaan. Ada kan? Tidak ingat. Waktu itu antum ngantuk waktu itu kayaknya. Di antara kan berita itu ada yang bisa wajib terima, seperti bila datangnya dari Allah dan Rasulnya, selama dia sahih, bila dari sunnah. Terus ada berita yang tidak mungkin diterima, seperti berita yang tidak masuk akal. Contohnya adalah berita bahwa si fulan bergerak dan diam bersamaan. Saat yang bersamaan dia diam, di saat yang bersamaan dia gerak. Ya. Coba antum gerak antum mematung. Itu antum gerak atau enggak? Hah? Gerak atau diam? Diam. Tapi ada yang bilang, ih gerak. Gimana? Intinya nggak mungkin gerak dan diam itu bersamaan. Gitu. Kalau gerak ya gerak, diam ya diam. Kalau gitu itu tidak mungkin dijamak. Nabi setengah gerak setengah diam. Jadi bagaimana? Mau tidak mau, nasakh atau tarjih. Sejauh yang saya baca itu hanya pada bab-bab tarjih. Tentang telunjuk begini sama diam itu hanya pada bab tarjih. Dan antum silakan buka di ensiklopedia tarjih Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Di situ ada babnya. Terakhir, apakah kalau ada kajian di masjid namun langsung duduk dengan kajian tanpa tahiyatul masjid dengan alasan menuntut ilmu itu wajib? Bagaimana Ustaz? Jawabannya, kalau antum langsung duduk di masjid tanpa tahiyatul masjid, antum tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau dengan alasan aku nggak mau tahiyatul masjid karena alasannya menuntut ilmu itu wajib, maka perlu diketahui juga menuntut ilmu itu harus diamalkan. Dan antum juga sudah tahu dalam menuntut ilmu bahwa tahiyatul masjid itu dituntut manakala antum masuk masjid. Itu enggak? Nah, kalau antum bertanya, Ustaz saya tidak mau tahiyatul masjid karena menurut saya itu hanya sunnah. Apakah saya berdosa? Ya enggak berdosa. Tapi kalau mengatakan saya mau langsung duduk aja karena menuntut ilmu wajib, maka kita jawab mengamalkan ilmu juga wajib. Bukannya ada dua dalil tentang itu, Ustaz? Ya silakan, tadi saya sudah kasih tahu bukunya. Terakhir ini saya punya ampli sebelum Anda tahu itu haram. Apa hukumnya bila Anda jual amplinya sedangkan Anda khawatir digunakan untuk bermain musik oleh orang lain? Antum jual amplinya ke orang yang sekiranya tidak akan menggunakannya untuk permainan musik. Misalnya antum jualnya ke masjid atau antum jual ke pondok yang akan menggunakan ampli itu buat sound system masjid. Atau kalau antum mau berpahala, wakafkan ke masjid. Dan kalau antum mau, wakafkan ke studio kami. Kami baru mau bikin studio, insya Allah. Ya, kebetulan kita punya gedung 2 lantai. Nah, ini serius ya, Imam bin Aifin. Serius ini saya. Ya. Insya Allah nanti setelah selesai Lebaran, kita mau beli ampli. Karena di maktab kami ada 2 lantai. Dan rencananya mau diadakan sebagian kajian yang kami ngisi di studio bawah dan ada akhwat yang duduk di lantai atas, dan itu pasti butuh ampli, toa dan lain-lain. Karena nanti bila wabah selesai, insya Allah, semoga Allah mempercepatnya, nanti kita mau kegiatan belajar akhwat yang biasanya di ruko
sono kita pindahin ke maktab kita, karena ruko di sana mau kita jadikan SD. Jadi kegiatan akhwat dipindah ke maktab yang kami sehari-hari ada di situ, di lantai 2, pagi kosong. Jadi ada kalanya nanti kita parenting dan lain-lain, akhwatnya di atas, ikhwannya di bawah, dan itu butuh ampli. Nah, antum wakafkan saja ke yayasan Mufid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.